Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berada di tengah-tengah anak-anak kami 1D SD Al-Falah Surabaya, masih di Pondok Ramadan. Insya Allah besok anak-anakku akan mengadakan baksos. Apa baksos kemarin? Bakti sosial. Bakti itu apa? Bakti itu berbakti. Berbakti itu berarti berbuat baik. Bakti sama ustadz, ustadzah, berbuat baik, sopan dengan ustadz, ustadzah. Bakti kepada ayah ibunda berarti berbuat baik dengan ayah ibunda. Kalau bakti sosial berarti berbuat baik kepada sosial. Tahu sosial? Orang lain, bisa jadi dari luar sekolah kita baik dengan tetangga di sekolah kita, dan kita baik dengan lingkungan di sekitar sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kehadiran mereka adalah merupakan doa bagi kita. Siapa yang tahu kalau orang itu diberi sesuatu doanya apa? Barokallah fi ahlika wa malika. Siapa tahu artinya? Semuanya ke sini, semuanya ke sini. Tidak ada yang rame, dengarkan Ustadz nasihatnya. Ya Allah, berikanlah berkah kepada keluarganya dan kepada harta bendanya. Dek, baik enggak Dek kalau kita itu didoakan begitu Dek? Baik, coba perhatikan. Tamu mulia bagi Imam Ahmad. Minta perhatiannya, tidak ada yang ngomong, awas. Pada suatu malam Imam Syafi'i diundang Imam Ahmad sebagai tamu. Kemudian dihidangkanlah jamuan makan malam kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lalu memakan jamuan itu. Setelah itu, kedua imam itu masing-masing berpisah untuk tidur. Dek, apa doanya tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah hidup dan matiku. Tadi namanya imam siapa Dek? Imam Junet. Kok Junet? Bukan Imam Junet. Imam Junet, Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Kok Ustadz Imam? Ini Imam Syafi'i nih, bukan Ustadz yang itu, ya. Namun malam itu Imam Syafi'i tidaklah tidur. Sepanjang malam beliau terus merenungi sebuah hadis, sampai beliau mengambil dari hadis itu lebih dari 1000 faedah. Dek, dapat faedah berapa Dek? Dapat ilmu berapa Dek? Satu hadis diambil berapa faedahnya, manfaatnya? 1000 kok 200. 1000. 1000 itu banyak apa dikit? Satu hari di akhirat nanti 1000 tahun di dunia. Lama apa tidak? Lama sekali. Oleh karena itu yang baik, ya. Ketika terdengar adzan sholat subuh, Imam Syafi'i bangkit. Beliau sholat subuh dengan tidak berwudu lagi. Berarti belum batal. Wudunya sambung. Kok salah? Maksudnya belum tidur tadi, sholat isyanya tadi belum memahami hadis, mendapat 1000 faedah atau manfaat. Suatu ketika Imam Ahmad
memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Namun keluarga Imam Ahmad berkata, "Wahai Abu Abdillah," sebutan untuk Imam Ahmad, "sebagaimana engkau memuji orang ini padahal dia makan, kemudian minum, tidur dan tidak melakukan qiyamul lail atau sholat malam, kemudian dia sholat subuh tanpa wudhu." Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hal itu. Imam Syafi'i menjawab, "Adapun perbuatanku, aku makan hingga menghabiskan yang di wadah, karena tidak kudapati makanan yang lebih baik atau halal dan jauh dari subhat dibandingkan makanannya Imam Ahmad. Aku ingin memenuhi perutku dengan makanan itu. Sedangkan perbuatanku itu qiyamul lail, karena ilmu lebih utama daripada qiyamul lail. Dan malam itu aku sedang merenungi sebuah hadis. Sedangkan perbuatanku tidak berwudu untuk sholat subuh, karena aku masih dalam wuduku ketika sholat isya." Dan Imam Syafi'i juga tidak suka merepotkan keluarga Imam Ahmad untuk menyediakan air wudhu bagi beliau. Luar biasa ya dek. Imam Syafi'i punya sahabat siapa namanya? Imam Ahmad. Nanti anak-anak mohon perhatiannya, lihat di surat 35, namanya surat Fatir, ayat 28 sampai 35, nanti dibaca. "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Dek, tahu ulama dek? Imam Ahmad itu seorang ulama. Imam Syafi'i juga seorang ulama. Ulama itu apa toh dek? Orang yang punya ilmu. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Dek, besok sedekah tim kelas 1, 2, 3 itu kira-kira sembunyi-sembunyi atau dilihat orang banyak? Dilihat orang banyak. Boleh apa tidak bersedekah dilihat orang banyak? Boleh, agar ditiru. Sedekah juga boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Kalau siang berarti kayak terang-terangan, kalau malam kayak sembunyi-sembunyi. Di pagi hari bersedekah, di siang hari bersedekah, di sore hari bersedekah. Bisa di sekolah kita di kelas 1D, bisa di musola, bisa di masjid. Ya dek, itu luar biasa. Seperti perdagangan yang tidak akan rugi. Berarti apa dek? Untung. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Jadi mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan itu menjadi barokah yang akhirnya bisa menyempurnakan kekurangan kita. Kita punya kekurangan apa tidak? Punya. Makanya harus disempurnakan. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Adik, kalau kalian berpuasa, kalau kalian bersedekah, Allah tahu apa tidak? Tahu. Allah Maha tahu. Dibalas yang lebih banyak ya, tapi harus
Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Adik-adik ikut yang mana? Ikut yang dolim? Jangan. Ikut yang tengah-tengah? Jangan. Yang tengah-tengah itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kalau yang dolim itu buruk. Tahu iblis? Tahu setan? Imannya selalu turun. Jadi kalau para nabi dan rasul imannya selalu naik. Kalau manusia dan jin imannya bisa naik, imannya bisa turun. Kalau taat imannya naik, kalau maksiat imannya turun. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masya Allah, luar biasa dek. Pakaiannya apa dek? Penghuni surga itu sutra. Pakai gelang-gelang dari emas dan mutiara. Mutiara masuk enggak ini? Mutiara masuk? Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Sekarang kamu lelah? Pernah lelah? Pernah lesu? Pernah. Kalau puasa memang begitu ya. Nanti kalau sudah adzan maghrib, lesu lelah kita hilang. Mudah-mudahan bermanfaat jadi. Amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.